Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marcel Antoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan soal manajemen keuangan kasus PTBS. Baik, jadi di sini ada soal PTBS sedang mempertimbangkan suatu lini produk baru untuk melengkapi lini produknya yang sudah ada. Diperkirakan bahwa lini produk baru tersebut akan memerlukan investasi kas sebesar 700 juta pada waktu nol atau awal proyek dan 1 juta pada tahun ke-1. Arus kas masuk setelah pajak yang diharapkan adalah 250 juta pada tahun kedua dan 300 juta pada tahun ketiga dan tahun keempat 350 juta dan tahun kelima sampai tahun ke-10 adalah 400 juta. Meskipun ini produk ini mungkin masih layak dijalankan setelah tahun ke-10, perusahaan memilih untuk bersikap konservatif dan menghentikan semua perhitungan hanya sampai tahun tersebut. Nah, pertanyaannya, jika tingkat pengembalian yang diisyaratkan adalah sebesar 15%, berapa nilai kini bersih atau NPF dari proyek ini? Dan apakah proyek tersebut layak diterima? Yang kedua, berapa tingkat pengembalian internal atau IRR proyek ini? Lalu bagaimana hasilnya jika tingkat pengembalian adalah 10% dan berapa periode pengembalian atau payback period dari proyek ini? Dan selanjutnya ada profitabilitas index. Nah, selanjutnya kita akan membuat table, ada kolom tahun, cash flow, DF, PV Proceed 1, DF yang kedua, dan PV Proceed 2. Lalu tahun yang 0, cash flow-nya itu adalah sebesar 700 juta, dengan DF-nya adalah 1 untuk tingkat pengembalian 15%, dan PV Proceed-nya juga 700 juta, dan PV Proceed-nya juga 700 juta. Untuk tahun pertama, cash flow-nya itu adalah sebesar 1 juta, 1 miliar. Lalu untuk DF-nya itu ada 0,86 dan PV Proceed-nya ada sebesar 869 juta sekian. Dan untuk PV Proceed 2 itu ada sekitar 909 juta sekian. Dan untuk tahun kedua itu cash flow yang masuk adalah 250 juta dan dengan PV Proceed 1 sebesar 149 juta sekian dan PV Proceed 2 sekitar 206 juta sekian. Dan untuk tahun ketiga, PV Pro cash flow yang masuk ada 300 juta dengan PV Proceed 1 adalah sebesar 197 juta sekian dan PV Proceed 2 sekitar 225 juta. Lalu untuk yang keempat ada masuk 350 juta dan PV Proceed satunya sebesar 200 juta dan PV Proceed 2-nya sebesar 239 juta. Nah, untuk yang tahun kelima sampai ke-10 itu ada cash flow masuk sebesar 400 juta dengan PV Proses 1 dari tahun 5 sampai 10 itu ada mulai dari 198 juta, 172 juta, 150 juta sekian, 130 juta sekian, 113 juta sekian, sampai tahun ke-10 PV Proses 1-nya 98 juta sekian. Kalau untuk PV Proses 2 dari tahun kelima itu 248 juta sekian, lalu yang ke-6 225 juta sekian, 205 juta sekian, 186 juta sekian, 169 juta sekian, dan tahun ke-10 ada 154 juta sekian. Lalu untuk total dari PV Proceed yang pertama itu kita akan jumlahkan. Totalnya itu ada sebesar satu ada sebesar 1.451.920.528. Nah, jadi NPF 1 itu adalah total PV dibagi dengan investasi awal. Nah, total PV-nya tadi itu adalah 1.451 juta dikurang investasi awal sebesar 700 juta ditambah 869. Nah, jadi NPF yang pertama itu adalah minus 117.644.690. Lalu untuk NPF 2, total PV-nya ini adalah sebesar 1 miliar 860 juta sekian, dikurang dengan investasi awalnya sebesar 1 miliar
juta dan NPF 2 didapatkan sebesar 251.850.000. Nah, untuk menghitung IRR, rumusnya itu adalah tingkat pengembalian 1 ditambah NPF 1 dibagi NPF 1 dikurang NPF 2 dikali I2 dikurang I1. Nah, I1-nya itu ada 15% ditambah dengan NPF 1 117 juta 644 dibagi minus 117.644.690 dikurang 251.850 dikali dengan 10 kurang 15% ada 5%. Jadi IRR yang didapatkan adalah sebesar 13,41. Lalu kita akan menghitung payback period. Kita akan menggunakan tabel kumulatif. Untuk tahun 0, kumulatifnya masih minus 700 juta. Untuk tahun pertama juga masih eh, minus sebesar 1.700.000 karena ini juga masih diinvestasikan. Nah, barulah di tahun kedua dia mendapatkan net cash flow masuk sebesar 250 juta dan kumulatifnya berkurang menjadi minus 1.450.000. 1.450.000. Tahun ketiga dapat kas bersih lagi 300 juta. Kumulatifnya juga berkurang menjadi minus 1.150.000. Tahun keempat dapat kasnya 350 juta, lalu kumulatifnya jadi 800 juta, dan tahun kelima kas bersihnya masuk 400 juta dan kumulatifnya menjadi minus 400 juta, dan di tahun ke-6 dapat kas lagi 400 juta dan kumulatif untuk paybacknya sudah nol atau sudah memasuki fase pengembalian dari investasi. Jadi payback periodnya adalah 6 tahun. Selanjutnya, kita akan menghitung profitability index dengan rumusnya itu menggunakan PI-nya 15%, total PV dibagi investasi awal. Nah, jadi total PV-nya itu untuk tingkat pembelian 15% adalah 1.451.000.000 sekian dibagi investasi awal sebesar 1.569.000.000 sekian dan dapatkan hasil PI sebesar 0,93. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.